Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Kita mulai dari kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya, tolong perhatikan, saya ulangi. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli, perlu anak ketahui, ya, bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu disebut bilangan asli. Jadi kita kalikan tuh bilangan yang ada itu dengan bilangan asli. Umpamanya kita ambilkan contoh lah ya di sini. Kita disuruh menentukan bilangan kelipatan 2. Ya, bilangan kelipatan 2. Kita kalikan 2 ini dengan bilangan asli. Bilangan asli yang pertama kan 1. Jadi kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu bilangan asli yang kedua 2. Berarti kita kalikan nih. 2 kali 2. 2 kali 2 artinya 2 tambah 2 ada 4. Nah, setelah 2, 3. Kita kalikan lagi. 3 kali 2. 3 kali 2 itu berarti 2 tambah 2 tambah 2 itu sama dengan 6. Ya. Nah, bilangan asli berikutnya adalah 4. Nah, ini 4. Nah, berarti kita kalikan tuh. 4 kali 2. 4 kali 2 artinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Dan seterusnya. Ini dan seterusnya itu bisa 5. 6, 7, 8, pokoknya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kelipatan bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena masih ada lagi yang lainnya. Kalau kita kalikan dengan 5, 6, dan seterusnya ada hasilnya lagi. Jadi maka kita tulis di sini dan seterusnya. Ya. Baik. Kita ambilkan contoh kedua nih. Kelipatan bilangan juga dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi selain dengan mengalihkan dengan bilangan asli, kita bisa juga dengan menggunakan garis bilangan. Kita ambilkan contoh. Umpamanya ada soal, kita disuruh atau kita diminta untuk menentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu. Dan kita kasih bilangannya 0, 1, 2, 3. Kita harus mulai dari 0 ya. Jadi kita ini bilangan cacah ini. Jadi kita mulai dari 0. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini masih banyak lagi. Ini tanda panah ke sana. Jadi tak terbatas. Tanda panah ke sana tidak terbatas. Jadi bisa 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Ya. Nah, baik, kita langsung lompat nih 3. Lompat 3. 1 kali, lompat 3 lagi 2 kali ya. 1 kali 3 6. 1 kali 3 maaf, 1 kali 3 3. 2 kali 3 itu 6. Nah, kita lompat lagi 3. Nah, ada berapa kali? 1, 2, 3. Lompatan yang ketiga berarti 3 kali 3, 9. Lompatan yang keempat berarti 4 kali 3, 12. Jadi kalau kita buat perkalian begini. 1 kali 3, 3 ini. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Jadi melompat 3, 3, 3, 3. Nah, jadi bilangan atau 4 bilangan pertama kelipatan 3 ya. Jadi 4 bilangan pertama kelipatan 3 adalah 3, 6, 9 dan 12 ya. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama kita mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Cara yang kedua kita bisa menggunakan garis bilangan. Caranya seperti ini. Kalau umpamanya kelipatan 3 berarti kita melompat 3, 3, 3, 3. Kalau kelipatan 4 berarti kita lompatnya 4, 4, 4, 4, 4.
Kalau kelipatan 5, kita melompat dari 0 itu 5, terus 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi, dan seterusnya. Ya, jelas ya untuk kelipatan bilangan. Nah, kalau udah jelas, saya lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah yang B, faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya. Semua bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Pak Guru gambarkan contoh, umpamanya tentukan faktor dari 10. Ya, kita disuruh menentukan faktor dari 10. Kira-kira bilangan yang bisa membagi habis 10 itu berapa? Ya, 1. Ya, 10 bagi 1 kan 10. 10. Kemudian 10 bagi 2 habis 5. Nah, 10 bagi 5 2. 10 bagi 10 1. Nggak ada lagi. Jadi yang bisa membagi habis 1, 2, 5. Itu yang bisa membagi habis bilangan itu. Kita lihat sini, perhatikan tabel berikut. Nah, ini 10 bagi 1 10, 10 bagi 2 5. Balik, 10 bagi 10 1. 10 bagi 5 2. Nah, ingat, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi kalau kita balik jadi 1 kali 10 10. 2 kali 5 10 ya. Nah, ini ya, ini bilangan yang bisa membagi habis dari 10. Atau bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 10. Ini kan membagi itu sama dengan kebalikan dari mengali. Nah, jadi faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Ini sama saja, 1, 2, 5, dan 10. Ini faktor dari 10. Guru contoh yang kedua. Umpamanya kita diminta untuk menentukan faktor dari 24. Maka kita cari bilangan yang bisa membagi habis 24. 24 bagi 1, 24. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4, 6. 24 bagi 6, 4. Ya. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 24, 1. Dah, habis. Berarti ini adalah semua bilangan yang bisa membagi habis 24. Nah, mari kita lihat di sini. Kita buat tabel. Ini 24. 24 bagi 1, 24. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4, 6. Kita dari sini kita balik. 24 bagi 24, 1. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Nah, kalau kita kalikan, jadi 1 kali 12, 1 kali 24, 24. 2 kali 12, 24. 3 kali 8, 24. 4 kali 6, 24. Semua bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 24 itu merupakan faktor dari 24. Ya. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya. Gimana, Nana? Jelas ya? Ya. Jadi saya ulangi. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, bilangan yang bisa membagi habis 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Yang bisa membagi habis adalah 1, 2, 5, 10. Ini bilangan yang bisa membagi habis dari bilangan 10. Yang kedua, tentukan faktor 24. Bilangan yang bisa membagi habis 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini bilangan yang bisa membagi habis dari 24, maka disebut faktor dari 24. Semua bilangan yang bisa membagi habis 10, maka disebut faktor dari 10. Jelas, Nana ya? Selain dengan pembagian, faktor suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan persegi atau persegi panjang. Nah,
Umpamanya kita ambilkan contoh, berapa banyak cara membuat persegi panjang menggunakan 12 persegi satuan. Jadi kita dikasih 12 persegi satuan. Nah, kira-kira ada berapa banyak cara untuk membuat ya persegi panjang dengan menggunakan 2 persegi satuan. Ini yang pertama, ya ini kan ini persegi panjang. Ya, nah, ini persegi panjang betul. Maka kita lihat ada berapa nih yang ke bawah? 1, 2. Ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di bawah 2, ke samping 6. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, itu 2 kali 6. Yang kedua, ini persegi satuan, kita susun seperti ini ya. Ini persegi panjang juga. Persegi panjang yang terbuat dari 12 persegi satuan. Nah, kita lihat ke bawah berapa? Ke bawah 3, 1, 2, 3. Samping 1, 2, 3, 4. Nah, maka cara yang kedua adalah ke bawah 3, ke samping 4 atau 3 kali 4. Kalau cara pertama tadi kan ke bawah 2, ke samping 6, maka 2 kali 6. Lalu cara yang ketiga, cara ketiga ini kita susun 1 ya. Jadi 1 baris ini kan persegi panjang juga nih. Nah, hanya 1 ke sampingnya 12 ya. Bawah 1 ke sampingnya 12, maka 1 kali 12. Ada lagi yang lainnya enggak, Pak? Enggak ada, hanya ini. Inilah kita membuat persegi panjang dengan menggunakan 12 persegi satuan. Jadi ya, 2 kali 6, 3 kali 4, 12, 1 kali 12. Nah, seperti itu. Nah, jelas ya. Nah, baik, sekarang kita kasih soal latihan. Tentukan kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Yang kedua, tentukan kelipatan 17 yang kurang dari 100. Ketiga, tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian. Ini 30 ini bisa berapa kali berapa ya. Buat lengkapi seperti yang Pak Guru jelaskan di atas nanti. Ya, nanti dilihat lagi kalau nggak jelas. Yang keempat, tentukan semua faktor dari 74. Nah, terserah menentukan faktornya. Kan tadi ada 2 cara. Anak-anak boleh pakai cara yang mana yang anak-anak bisa. Ya, itu tadi. Nah, ini ingat, kerjakan di buku latihan. Setelah selesai kalian foto, lalu kirimkan dalam posisi portrait ya, supaya mudah dikoreksi. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami.